merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering oleh air yang berasal dari sumber-sumber air di sekitar daratan. Sumber-sumber air tersebut antara lain sungai, danau, dan laut yang hanya bersifat sementara karena bisa surut kembali. Banjir terjadi karena sumber-sumber air tersebut tidak mampu lagi menampung banyaknya air, baik air hujan maupun air pasang, sehingga air meluap melampaui batas-batas sumber air. Air yang meluap tersebut juga tidak mampu diserap oleh daratan di sekitarnya, sehingga daratan menjadi tergenang. Hujan yang sangat deras dalam jangka waktu yang lama adalah penyebab umum terjadinya banjir di dunia. Hingga hujan yang deras di daerah hulu sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang besar yang datang secara tiba-tiba dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda besar, misalnya batu dan kayu. B. Jenis banjir. Terdapat berbagai macam banjir yang disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, banjir sungai. Banjir sungai pada umumnya terjadi secara berkala. Meluapnya sungai dapat terjadi karena hujan lebat atau mencairnya es atau salju di daerah hulu. Di Indonesia, banjir sungai terjadi pada saat musim hujan karena tersumbatnya aliran air sungai oleh sampah dan peralihan daerah resapan air hujan menjadi pemukiman ataupun gedung-gedung. Yang kedua, banjir danau. Air danau dapat meluap ke daratan di sekitarnya antara lain karena badai atau angin yang sangat besar. Setelah badai berhenti, air danau masih dapat bergerak secara mendadak ke satu arah, kemudian ke arah yang lain. Banjir danau dapat terjadi karena bendungan jebol. Dan yang ketiga, banjir laut, pasang atau rob. Banjir pasang dapat terjadi antara lain karena angin topan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Gelombang pasang akibat gempa bumi dikenal dengan istilah tsunami. Yang keempat ada banjir bandang. Tidak hanya banjir dengan materi air, tapi banjir yang satu ini juga mengangkut materi berupa lumpur. Banjir bandang mampu menghanyutkan apapun, karena itu daya rusaknya sangat tinggi. Banjir ini biasanya terjadi di area dekat pegunungan. Yang kelima ada banjir lahar dingin. Banjir jenis ini biasanya hanya terjadi ketika erupsi gunung berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di sekitarnya atau di bawahnya. Yang keenam ada banjir lumpur. Banjir ini mirip seperti banjir bandang, tetapi lebih disebabkan oleh keluarnya lumpur dari dalam bumi dan mengenangi daratan. Lumpur yang keluar dari dalam bumi bukan berupa lumpur biasa, tapi juga mengandung bahan dan gas kimia tentunya yang berbahaya. Terjadinya banjir. A. Sungai. Endapan dari hujan atau pencairan salju cepat melebihi kapasitas saluran sungai, diakibatkan hujan deras monsun, hurikan dan depresi tropis, angin luar dan hujan panas yang mempengaruhi salju. Rintangan drainase tidak terduga seperti tanah longsor, es atau puing-puing dapat mengakibatkan banjir perlahan di sebelah hulu rintangan. Termasuk banjir bandang akibat curah hujan konvektif, badai petir besar atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor atau gletser. B. Muara. Biasanya diakibatkan oleh penggabungan pasang laut yang diakibatkan angin badai. Banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk dalam kategori ini. C. Pantai. Diakibatkan badai laut besar atau bencana lain seperti tsunami atau hurikan. Banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk dalam kategori ini. D. Peristiwa alam. Diakibatkan oleh peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Manusia. Kerusakan akibat aktivitas manusia baik disengaja atau tidak merusak keseimbangan alam. F. Lumpur. Banjir lumpur terjadi melalui penumpukan endapan di tanah pertanian. Sedimen kemudian terpisah dari endapan dan terangkut sebagai materi tetap atau penumpukan dasar sungai. Endapan lumpur kemudian diketahui ketika mulai mencapai daerah berpenghuni.
Banjir lumpur adalah proses lembah bukit dan tidak sama dengan aliran lumpur yang diakibatkan pergerakan massal. G. Banjir dapat terjadi ketika air meluap di permukaan kedap air atau misalnya akibat hujan dan tidak dapat terserap dengan cepat atau orientasi lemah atau penguapan rendah. Rangkaian badai yang bergerak ke daerah yang sama, berang-berang pembangunan bendung dapat membanjiri wilayah perkotaan dan pedesaan rendah. Umumnya itu mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Dampak terjadinya banjir. Ada berbagai dampak negatif banjir terhadap pemukiman manusia dan ekonomi. Namun banjir, khususnya banjir kecil atau banjir yang sering terjadi, juga dapat membawa banyak keuntungan, seperti mengisi kembali air tanah, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Karena banjir mengangkut tanah yang subur dari hulu, air banjir menyediakan air yang cukup untuk kawasan yang kering dan semi kering, yang curah hujannya tidak menentu sepanjang tahun. Air banjir tawar memainkan peran penting dalam menyeimbangkan ekosistem koridor sungai dan merupakan faktor utama dalam penyeimbangan keragaman makhluk hidup di dataran banjir. Banjir menambahkan banyak sekali nutrisi untuk danau dan sungai yang semakin memajukan industri perikanan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu juga karena kecocokan dataran banjir untuk pengembangbiakan ikan sendiri memanfaatkan banjir untuk berenang mencari habitat baru. Selain itu, burung juga mendapatkan manfaat dari produksi pangan yang meledak. Ada dampak lain setelah air banjir surut. Yang pertama, menghanyutkan tanaman dan lapisan hunus tanah. 2. Menggenangi daerah pertanian. 3. Memutus hubungan transportasi sehingga daerahnya menjadi terisolasi. 4. Persediaan air bersih menjadi berkurang. 5. Aliran dan genangan banjir dapat menyebarkan penyakit. Usaha mengurangi resiko terjadinya banjir, menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya secara pengelolaan sampah yang baik. 2. Menerapkan sanksi yang tegas bagi para penambang hutan ilegal. 3. Mengandalkan penyuluhan rehabilitasi. 4. Mengandalkan penyuluhan penataan lingkungan yang tepat. 5. Memperhatikan lingkungan dengan kesejahteraan sendiri-sendiri. Banjir terdahsyat yang terjadi di bumi tercatat dalam sejarah telah merugikan sekitar 40,5 miliar rupiah atau triliun, bahkan dapat membunuh sekitar 4 juta manusia. Bencana alam hidrometeorologi seperti banjir sangat ditakuti oleh manusia. Hal ini disebabkan karena banjir menimbulkan dampak atau kerugian yang besar. Beberapa negara di dunia pernah mengalami bencana ini dan menimbulkan dampak yang fantastis, bahkan memakan korban jiwa hingga ratusan juta dalam sekali kejadian banjir. Bencana alam ini terjadi bukan saja tanpa alasan, namun memang disebabkan oleh banyaknya faktor, baik dari faktor alam maupun dari faktor manusia. Faktor manusia sebagai salah satu agen dalam terjadinya bencana banjir pun sebenarnya dapat mengatasi masalah ini apabila melakukan pengendalian yang tepat.